Minangkabau terkenal dengan adatnya yang melekat secara turun-temurun. Hal tersebut terlihat dalam acara pelaksanaan pengangkatan penghulu atau Batagak Pangulu di Kanagarian Sungai Pua yang terletak di kaki Gunung Merapi. Secara geografis, Nagari Sungai Pua terletak pada posisi 100 derajat 22 hingga 100 derajat 25 bujur timur dan 0 derajat 77 hingga 0 derajat 21 lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Negari Kobang Putiah. Sebelah selatan berbatasan dengan Negari Saria. Sebelah timur berbatasan dengan Negari Buki Batabuah. Dan sebelah barat berbatasan dengan Negari Sungai Buluah. Suhu rata-rata di Nagari Sungai Pua berkisar 15 hingga 24 derajat Celcius. Batagak Pengulu yang diadakan di Kanagarian Sungai Pua, tepatnya di Jorong Tangah Koto, merupakan acara pengangkatan Dr. Haji Nasman Puar, SPAN, atau yang sekarang dikenal Datuk Sati. Penghulu dan Ninik Mamak di Minangkabau mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang. Pangulu berasal dari kata pangka dan hulu. Pangkal artinya tampuk atau tangkai yang akan jadi pegangan. Sedangkan hulu artinya asal atau tempat awal, keluar atau terbitnya sesuatu. Maka penghulu di Minangkabau artinya yang memegang tampuk tangkai yang akan menjadi pengendali, pengarah, pengawas, serta pelindung terhadap anak kemenakan. Senin 23 Februari 2015 menjadi saksi dimulainya pergelaran Batagak Pengulu Suku Pisang dalam rangkaian panjang acara Batagak Pengulu Dr. Haji Nasman Puar, SPAN, Datuk Sati atau disingkat Datuk Sati di Kanagarian Sungai Pua, tepatnya di Jorong Tangah Koto. Datuk Sati dan kaumnya berasal dari suku Pisang. Suku Pisang keturunan Datuk Sati memiliki beberapa pusaka peninggalan kaum atau suku. Di antaranya Sawah Laweh. Sawah Laweh merupakan hamparan sawah dari tanah peninggalan keluarga Datuk Sati. Kemudian pemandian Batu Gadang yang terdapat 2 pincuran dan mata air yang siap diminum.
Gadang ini terdapat pondok. Pondok itu berfungsi biasanya untuk orang yang mengerjakan salat atau punya baju. Dan Batu Gadang itu memiliki dua pincuran buat mandi, dan memiliki di atasnya ini ada mata air. Mata air itu kelebihannya atau istimewa di Batu Gadang ini yang pertama yaitu mata air ini walaupun musim kemarau atau musim kering, mata airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan air. Yang kedua, mata air ini boleh diminum langsung tanpa dimasak. Di samping pondok itu terdapat Batu Gadang. Dan di atas Batu Gadang ini memiliki kolam-kolam ikan. Dan di atasnya satu lagi terdapat sawah-sawah. Dulu anak kemanakan Datuk Sati sering mandi di Batu Gadang ini. Dan banyak juga masyarakat-masyarakat yang lain mandi di Batu Gadang ini. Batu Gadang ini adalah milik dari kaum anak kemanakan Datuk Sati